Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hidayatul Qadir dari Universitas Nuku, jurusan Manajemen Kehutanan. Hari ini saya akan membahas materi kimia tentang kimia umum dan struktur atom dan sistem prodik. Yang pertama, kimia umum. Kimia umum adalah mata pelajaran yang biasanya diajarkan di SMA atau universitas sebagai materi pengenal. Tujuan adalah untuk memperkenalkan berbagai macam konsep di dalam ilmu kimia. Di tingkat universitas, kelas kimia umum kadang-kadang digunakan untuk menyaring siswa karena untuk lulus ujian kimia umum diperlukan intelektualitas yang tinggi dan jumlah materi yang perlu dipelajari juga banyak. Kimia umum juga merupakan salah satu mata kuliah yang tidak bertumpu pada suatu bidang saja, seperti misalnya kimia organik atau kimia analitis. Mata kuliah kimia umum biasanya memperkenalkan konsep seperti stoikiometri, prediksi hasil reaksi, termodinamika, kimia nuklir, elektrokimia, etika kimia, dan berbagai macam aspek kimia fisik. Walaupun subjeknya sangat luas sehingga muncul kritik bahwa mata kuliah ini hanya mendorong murid untuk menghafal, sebagian besar kelas kimia umum didasarkan pada hukum-hukum fisika dasar. Dan tantangannya adalah untuk tahu kapan hukum-hukum itu akan berlaku. Kita masuk yang kedua, struktur atom dan sistem prodik. Perkembangan model atom. Yang pertama, model atom Dalton. Dia terbagi menjadi 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah atom merupakan partikel kecil dari materi. Yang kedua, atom tidak dapat diubah menjadi atom lain. Yang ketiga, berbentuk bola kosong atau bola pejal yang tidak memiliki muatan indeks. Ini dia contoh dari model atom Dalton seperti bola pejal. Ini dia gambarnya. Yang kedua, model atom Thomson. Dia terbagi menjadi 3 ciri-ciri lagi. Yang pertama, atom merupakan bola yang bermuatan positif dengan elektron terbesar di dalam bola. Yang kedua, elektron merupakan partikel kecil dari materi. Yang ketiga, model atom disebut roti kismis. Ini dia contoh gambar. Dia seperti bola pejal dan di dalamnya ada sejenis elektron yang bisa disebut juga elektron. Ini dia model atom Thomson seperti roti kismis. Kita masuk ke nomor 3, model atom Rutherford. Dia mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, atom mempunyai inti atom yang merupakan pusat atom di mana terletak muatan positif. Yang kedua, elektron beredar mengelilingi inti atom. Yang ketiga, atom bersifat netral. Ini dia contoh gambar yang ada pada layar. Model atom Rutherford tata surya. Itu namanya. Nomor 4, model atom Bohr mempunyai 3 ciri-ciri, yaitu ciri-ciri yang pertama, elektron beredar pada lintasan yang disebut kulit-kulit elektron. Yang kedua, lintasan-lintasan elektron tersebut mempunyai tingkat-tingkat energi di mana lintasan terdekat inti mempunyai energi terendah. Yang ketiga, elektron-elektron dapat dipindah lintasan dengan
memancarkan atau menyerap energi. Ini contoh gambar. Gambar ini yang disebut model atom Niels Bohr, yang biasa disebut. Ini contoh gambarnya. Ya, yang kelima, model atom mekanika gelombang. Dia mempunyai satu ciri-ciri saja, yaitu lintasan-lintasan elektron berupa awan elektron, di mana letak elektron berada pada lapisan awan elektron. Ini contoh gambarnya, yang di dalamnya ada inti atom dan awan elektron di sekitar inti. Ini dia yang bisa dinamakan dengan model atom mekanika kuantum. Oke, selanjutnya B, struktur atom. Yang pertama, elektron. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Penemuan elektron bermula dengan ditemukannya tabung sinar katoda. Tabung sinar katoda terbuat dari dua kawat yang diberi potensial listrik yang cukup besar dalam tabung kaca sehingga terjadi pembendaharaan cahaya. J.J. Thomson meneliti lebih lanjut tentang sinar katoda ini dan dapat dipastikan bahwa sinar katoda merupakan partikel sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katoda dan anoda. Dari hasil percobaan tersebut, J.J. Thomson menyatakan bahwa sinar katoda merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Dia contoh gambar pembelokan sinar katoda oleh medan listrik. Ya, seperti ini gambarnya di layar. Besarnya muatan atom dalam elektron ditemukan oleh Robert Andrew Millikan melalui percobaan tetes minyak Millikan. Ini dia contoh gambarnya, diagram percobaan tetes minyak Millikan. Ini dia gambarnya, contoh. Yang kedua adalah proton. Jika massa elektron 0, berarti suatu partikel tidak mempunyai massa, padahal partikel materi mempunyai massa yang dapat diukur. Begitu pula kenyataan bahwa atom itu netral. Eugen Goldstein 1886 melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katoda yang diberi lubang-lubang dan contoh gambar dari percobaan Goldstein untuk mempelajari partikel positif. Yang ketiga, inti atom. Setelah menemukan proton dan elektron, Ernest Rutherford melakukan penelitian penembakan lempeng tipis. Jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng sehingga munculnya istilah inti atom. Ini dia gambar percobaan Rutherford, hamburan sinar alfa oleh lempeng tipis. Ini dia contohnya. Yang keempat, neutron. Prediksi dari Rutherford memacu Webbot dan Hebaker melakukan eksperimen penembakan partikel alfa pada inti atom berilium (Be). Ternyata dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Eksperimen ini dilanjutkan oleh James Chadwick. Ternyata partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak
tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan proton. Partikel ini disebut neutron dan dilambangkan dengan 01N. Isobar dan histon. Yang pertama, isotop. Unsur-unsur yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor masanya berbeda. Isobar. Unsur-unsur yang mempunyai nomor atom berbeda tetapi nomor masanya sama. Isoton. Unsur-unsur yang mempunyai jumlah neutron sama. Kita masuk yang C, perkembangan sistem periodik, logam dan non-logam. 1. Trade-Dobrain. Unsur-unsur yang ada dikelompokkan menjadi suatu kelompok yang terdiri dari 3 unsur yang sama, yang mempunyai sifat yang sama. 2. Hukum Octave-Newlands. Sistem periodik Mendeleev. Unsur-unsur dikelompokkan menjadi 7 di mana unsur ke-1 sifatnya mirip dengan unsur ke-8, unsur ke-2 sifatnya mirip dengan unsur ke-9 dan seterusnya, merupakan awal terbentuknya sistem periodik modern. Unsur-unsur dibagi dalam lajur vertikal yang disebut gelombang di mana unsur-unsur tersebut mempunyai sifat yang sama. Secara horizontal, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Mendeleev mengosongkan tempat-tempat yang belum ditemukan unsurnya, bahkan sudah diramalkan sifat-sifat fisika dan kimia dari unsur yang belum diketahui tersebut. Itulah video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.